wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartina. Saya dari kelas 12 DPIB. Seperti judul di depan tadi, pembelajaran kita kali ini adalah menggambar lanjut dengan perangkat lunak untuk menggambar teknik. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang uraian kompetensi. Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan menggambar disertai dengan mengelola layar, menggunakan dan memodifikasi objek eksternal seperti Xref atau Vblock. Dengan menggunakan perangkat lunak untuk menggambar teknik, unit kompetensi ini juga untuk menyediakan standar gambar yang berlaku di perusahaan. Selain kita bisa belajar dari video pembelajaran kali ini, kalian bisa belajar di buku panduan AutoCAD atau browsing di internet ya. Ada beberapa hal yang harus kalian kuasai, seperti mengelola file dan folder pada sistem operasi, menggambar dasar dengan perangkat lunak untuk menggambar teknik, mengatur tata letak gambar pada model spek dan perangkat lunak untuk menggambar teknik, mencetak gambar dengan perangkat lunak untuk menggambar teknik. Lalu ada pengetahuan pendukungnya, paham tentang sistem dimensi, mengenal istilah-istilah arsitektur dan struktural, paham tentang operasi matematika dasar, menghitung menggunakan pecahan desimal dan persen, mengkonfigurasikan skala pecahan dan desimal, dan kalian paham tentang bahasa-bahasa asing yang ada di perangkat lunak. Oke, kemudian keterampilan pendukungnya. Kalian sudah bisa menggunakan keyboard dan mouse secara bersamaan dan mengetik pada keyboard dengan tepat. Yang terakhir adalah sikap kerja kita. Sikap yang harus kita terapkan yaitu mengerjakannya dengan rapi dan bersih, penuh ketelitian dan tepat ukurannya, efisien dan optimal, tidak buang-buang waktu, menghargai hasil pekerjaan sendiri, bersikap positif dan terbuka terhadap penilaian. Baiklah, itu tadi uraian tentang unit kompetensi menggambar lanjut dengan perangkat lunak untuk menggambar teknik. Oke, saya ingatkan lagi, yang perlu kita perhatikan adalah spesifikasi komputer kita. Sudah memadai belum untuk diinstal atau untuk menjalankan aplikasi AutoCAD? Karena aplikasi AutoCAD memerlukan standar minimum dan standar ideal. Jadi kita bisa menjalankan aplikasi dengan baik. Oke, di sini kalian bisa lihat ya. Yang pertama, kita mempersiapkan pengelompokan objek gambar dengan mengaplikasikan fitur formal. Untuk memulai desain di AutoCAD, terlebih dahulu disiapkan layer ya. Alangkahnya kita klik LA akan muncul seperti ini. Muncul gambar layer, kita langsung klik enter. Kemudian akan muncul kotak dialog layer properties. Ini klik new di sini atau Alt N untuk membuat layer baru. Misalnya kalian mau buat klik garis pas, warnanya warna apa? Warna pink. Oke, misalnya garis putus-putus, kalian klik di load, cari dash dot, terus klik OK. Tebalan garisnya kalian mau buat berapa? Nah, misalnya ini. Jika kalian mau buat sesuai kebutuhan menggambar kalian bisa mengulang cara berulang-ulang kali ya. Penggunaan layar ini sangat penting ya teman-teman. Jika skala proyek atau gambaran yang kita buat itu cukup besar serta memiliki tingkat kerumitan yang cukup kompleks, kita bisa memilih atau mengedit bahkan menghapus objek tertentu dengan mudah, sehingga proses menggambar kita menjadi lebih terorganisir. Sebagai contohnya, kita aplikasikan pada penggambaran. Saya akan membuat garis dengan layar yang sudah kita setting ya. Itu tadi langkah yang harus kita lakukan saat mempersiapkan layar di AutoCAD ya. Penggunaan layar secara terpisah dapat membuat manajemen gambar yang kita buat menjadi lebih baik. Oke, lanjut yang kedua, memanfaatkan blok, Vblock dan external reference dalam menggambar. Untuk mengubah objek menjadi blok, ada dua macam jenis perintah. Yang pertama yaitu blok dan yang kedua Vblock. Oke, yang pertama blok. Sekarang kita sudah mempunyai objek yang akan dijadikan sebuah blok. Objeknya bisa apa saja. Ini adalah sofa set.
kita klik B, enter. Setelah muncul kotak dialog block definition, jadi kita kasih nama sofa. Selanjutnya pada bagian base point, klik tombol pick point untuk menentukan titik acuan blok. Pada bagian objek, klik tombol ini ya, klik tombol yang ini. Kemudian Anda klik atau blok semua objek yang akan dijadikan sebuah blok, kemudian enter. Selain itu, di bawahnya pastikan convert to blocknya terpilih ya. Nah, pada bagian behavior, pastikan auto exploding tercentang ya, agar bloknya nanti dapat Pada bagian setting blok unit, Anda bisa menentukan unit satuan blok. Jika sudah selesai, klik OK. Maka objek yang sudah dibuat ini sudah berubah menjadi sebuah blok. Untuk menggunakan objek yang sudah kita blok tadi, dengan menggunakan perintah insert pada menu bar dan juga dengan kita ketik insert, maka akan muncul jendela insert. Tinggal kita pilih objek mana yang akan kita insert. Misalnya, kita sudah banyak buat objek blok, maka di sini muncul beberapa objek dan tinggal kita klik di titik poin mana objek akan kita tempatkan. Oke, yang kedua V-block atau write block. Siapkan objek yang akan dijadikan sebuah blok ya. Kita ketik WB, kemudian enter. Write block dialog box akan muncul. Pada objek, klik select object untuk memilih objek yang akan dijadikan blok. Pada insert unit, Anda juga dapat merubah ukuran blok dalam milimeter, meter, atau yang lainnya. Kemudian kalian dapat menentukan direktori blok untuk disimpan di dalam komputer. Defaultnya disimpan pada directory dokumen. Klik tombol OK, maka objek yang tadi dibuat ini sudah berubah menjadi sebuah blok. Untuk menggunakan objek yang sudah kita blok tadi dengan menggunakan perintah insert pada menu bar, ada juga dengan kita ketik insert kemudian enter. Kok sama dengan blok? Yap, fungsi blok dengan V-block ini hampir sama. Perbedaannya, perintah blok digunakan untuk melakukan konversi objek ke blok, namun hanya dapat ditampilkan pada gambar di mana blok dibuat. Sedangkan perintah V-block digunakan untuk melakukan konversi objek ke blok dan dapat ditampilkan pada setiap gambar lama ataupun baru. Jadi lebih leluasa untuk digunakan di segala pekerjaan ya teman-teman. Contoh, kita akan menyisipkan objek yang kita buat blok. Enter. Maka semua objek yang kita buat blok dan V-block akan muncul. Sekarang kita buat workspace baru. Enter. Karena ini lembar kerja baru, maka objek yang kita buat tadi tidak akan muncul. Tapi objek yang kita buat dengan V-block bisa kita cari di tempat kita menyimpannya dengan cara klik browse, maka akan muncul direktori my document. Kemudian kita pilih dan klik open di dialog box insert kita. Oke, masih tentang menyisipkan gambar, kali ini dengan cara external reference. Express adalah referensi eksternal ke file AutoCAD gambar lain dan menampilkan mereka seolah-olah mereka satu. Setiap kali sebuah Xref dimuat, itu adalah versi terbaru dari gambar. Xref dapat diperbarui menambahkan dari gambar utama setiap saat. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan melampirkan Xref. Oke, cara melakukannya, kita klik XR kemudian enter. Ketika memulai perintah, kita akan melihat palet yang ditampilkan di sebelah kiri. Untuk melampirkan Xref, klik pada lampirkan DWG, tombol di kiri atas. Kita juga dapat Xref file gambar dengan tipe DWFS. Pilih reference file, jendela akan terbuka. Pilih file dan tekan buka. Ketika kita melakukan ini, kita akan melihat kotak dialog lain muncul. Setelah
kita menemukan file, kita dapat menentukan tipe referensinya, skala dan unit. Lalu kita tekan OK dan klik titik poinnya. Oke, lanjut pelajaran yang keempat, modifikasi WeBlock dan external reference. Ada banyak alasan kenapa kita perlu menggunakan AutoCAD block, di antaranya mengurangi tugas berulang, mengurangi ukuran file, menjaga standar perusahaan, menyederhanakan library, dan proses membuat laporan secara otomatis. Tapi kita sering perlu memodifikasi definisi blok, seperti menambahkan atau mengurangi objek. Dengan langkah sebagai berikut, kita insert blok yang sudah kita buat, pilih blok yang ingin kita modifikasi, klik kanan dan pilih edit block in place dari konteks menu. Perintah ini persis sama dengan RevEdit. Pilih blok, lalu klik OK. Kita dapat melihat objek di dalam blok kita lebih jelas dibandingkan objek lain di gambar kita ya. Objek tersebut ada di dalam working set. Klik Add to Working Set pada panel Edit Reference. Kemudian pilih objek yang ingin kita tambahkan ke blok. Misalnya, kita mau menambahkan objek kursi. Kemudian klik Save Change pada panel Edit Reference. Definisi blok kita sudah diupdate. Kita insert, pilih blok, blok sudah dimodifikasi. Dan cara ini sama dengan apabila kita ingin memodifikasi write block yang kita buat menjadi file DWG. Selanjutnya, modifikasi eksternal reference. Buka file dan sertakan external reference. Klik objek xref, klik kanan dan pilih open. Lakukan dengan pengeditan file xref tersebut sesuai dengan keinginan kita. Buka window file utama, klik tag reload xref untuk melakukan update terhadap file utamanya, lalu klik save. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran yang kelima, yaitu modifikasi objek dengan melakukan modify properties. Dari perintah properties ini kita bisa melakukan perubahan pada suatu objek. Terdapat beberapa submenu pada panel properties: General, 3D Visualization, Float Style, View, Mesh. Untuk menampilkan panel properties bisa dengan cara mengetik perintah PR atau MO pada komen, kemudian enter. Pada tab General, Color, Line Type, Line Type Scale. Kemudian Quick Properties. Quick Properties memiliki fungsi yang sama dengan perintah properties. Hanya saja ketika kita mengakses Quick Properties, ini panel properties tidak akan muncul. Namun, kita tetap bisa melakukan perubahan pada objek melalui jendela Quick Properties. Pelajaran yang keenam yaitu membereskan gambar. Jika menggambar, kita seringkali membuat garis yang tertumpuk satu sama lain sampai akhirnya file menjadi besar dan berat. Untuk memperkecil file AutoCAD, kita bisa menggunakan perintah purge untuk menghapus objek-objek yang tidak digunakan. Akan tetapi, jika kita hanya ingin menghapus segmen, overlapping, atau duplikat objek secara cepat, kita bisa menggunakan perintah overkill, sehingga gambar kerja kita akan menjadi lebih ringan saat dijalankan dan juga ukuran file DWG-nya menjadi lebih kecil. Kemudian garis-garis bantu penggambaran dibersihkan. Gambar yang telah selesai dibuat diperiksa kebenaran dan kesesuaiannya. Gambar yang telah selesai disimpan dalam file dan folder yang telah ditentukan. Peralatan dibereskan dan dirapikan. Baiklah teman-teman, itu tadi video pembelajaran kita tentang pelajaran menggambar lanjut dengan perangkat lunak untuk menggambar teknik menggunakan AutoCAD. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Tunggu video selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa.